Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pengajian kita via Facebook ini. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kita malam ini masih melanjutkan pembahasan kita, yakni hikmah di balik apa yang terjadi saat ini, yakni virus corona tersebut. Apalagi kita terus memantau juga angka yang meninggal bertambah ya. Kemarin 55 kita sebutkan, saat ini itu 58. Ya, tentu saja kita tetap bertawakal kepada Allah, tetap melakukan ikhtiar, melakukan usaha-usaha dan selalu waspada. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam ini tadi hikmah, tapi lebih khusus kita akan membahas hikmah, kalau saya beri judul itu lockdown sama dengan mengisolasi diri dari fitnah. Mungkin banyak di antara kita yang resah atau bahkan tidak nyaman dengan kondisi ini, yang mana kita biasa beraktivitas di luar rumah, tapi beberapa hari ini kita hanya berdiam di rumah ya. Tentu tidak nyaman. Kondisi ini sungguh tidak mengenakkan bagi kita, tapi inilah yang terbaik yang harus kita lakukan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memberi judul tadi adalah lockdown sama dengan mengisolasi diri dari fitnah. Tentu ini mengambil hikmah, karena ini sudah terjadi. Apa hikmah yang bisa kita petik? Di tulisan yang sudah kita bagi di situ juga saya menulis, ada kalanya kita harus uzlah, mengisolasi diri ketika telah tersebar fitnah, kerusakan di tengah masyarakat, dan kemaksiatan semakin merajalela. Kalau kita sedikit mengingat cerita pada masa lalu, sejarah-sejarah yang lalu, bagaimana misalnya yang paling kita ingat adalah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau sering uzlah, mengisolasi diri kemana, ke Gua Hira. Salah satu latar belakang beliau uzlah saat itu adalah karena kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat, kerusakan akhlak. Begitu juga misalnya kisah-kisah pada masa lalu. Kita mengenal mungkin cerita tentang Ashabul Kahfi. Kalau kita kan tahunya mereka berdiam di gua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Tentu kan
Kita bertanya ngapain mereka sampai di dalam gua sampai tidur. Di antaranya latar belakangnya itu adalah mereka agak, ya bahasa kita mungkin jengah, agak bosan, agak risih dengan perilaku-perilaku yang terjadi di tengah masyarakat saat itu. Nah, mungkin saat ini juga sebelum peristiwa ini terjadi, kita melihat, ya, kalau apalagi kita kalau aktif di media sosial, aktif nonton di televisi, semakin banyak kemaksiatan merajalela, bahkan tidak sedikit yang melakukan kemaksiatan itu justru bangga. Rusaknya tatanan masyarakat kita, yang mana orang yang jahat justru dibangga-banggakan, mereka yang baik, mereka yang saleh terkadang justru terpojokkan. Ya, itu kita lihat, ya, di tengah masyarakat kita bagaimana fenomena kemusyrikan, perdukunan begitu banyak, pergaulan bebas, perzinahan, itu merajalela, kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana terjadi. Lalu dengan adanya peristiwa saat ini, ya, yang sedang ramai kita perbincangkan, ya, lockdown ini istilah yang saya angkat karena ini populer. Entah itu lockdown itu mungkin kita maknakan lockdown total atau minimal kita melockdown diri kita di rumah kita masing-masing, atau karantina, mengisolasi diri, ya. Maka ketika kita lockdown, ketika kita berdiam di rumah, ya, hikmah yang bisa kita petik ini adalah mungkin satu jalan bagi kita untuk mengisolasi diri kita dari berbagai fitnah, mengisolasi diri kita dari berbagai macam, ya, kerusakan. Contoh sederhana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh sederhana saja. Ketika kita pengajian, itu banyak di antara jemaah yang bertanya, misalnya, Ustaz, sekarang saya agak susah mendatangi undangan yang tidak menggunakan musik. Hampir semua undangan pesta walimah itu ada musiknya, bahkan tidak sedikit juga yang nanti tampilkan biduanitanya, penyanyi-penyanyinya. Nah, itu kan, ini contoh kecil, ya, satu kerusakan sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, dengan mengisolasi diri ini, ya, kita tidak lagi menyaksikan hal-hal tersebut, bahkan keundangan pun saat ini sulit. Nah, sekali lagi tentu, ya, kita bukan menginginkan, bukan kemudian bahagia, bukan kemudian merasa senang dengan kondisi-kondisi saat ini, tapi karena ini sudah terjadi, ini qadar Allah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mengambil hikmah di baliknya. Nah, hikmahnya itu tadi, ketika kita kemudian saat ini berada di rumah kita, ini adalah upaya untuk mengisolasi diri kita dari berbagai macam fitnah. Kalau di rumah kita aman, tidak terjebak dengan fitnah, kerusakan-kerusakan di tengah masyarakat kita. Nah, apalagi kalau kita sedikit membuka hadis, ya, memang ketika fitnah itu terjadi, caranya adalah dengan mengisolasi diri, dengan menjauh dari fitnah itu. Nah, pada kesempatan ini beberapa hadis yang akan kita bacakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa hadis yang kita bacakan terkait dengan apa yang fenomena yang sedang terjadi saat ini. Tentu masih banyak hadis-hadis yang lain, tapi pada kesempatan ini kita coba angkat 4 hadis, ya, mudah-mudahan cukup waktu kita untuk membahas ini pada kesempatan ini. Yang pertama, ini hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
satakunu fitanun. Kata Nabi, akan terjadi berbagai fitnah. Ya. Fitan itu fitnah, jamak dari fitnah. Akan terjadi berbagai macam fitnah. Fitnah bentuknya macam-macam. Bisa ujian, makna fitnah itu ya bermacam-macam. Tapi kita spesifikkan karena yang sedang kita hadapi ini, fitnah yang ada di sini adalah ya, fitnah corona ini. Kata Nabi, al-qaidu fiha khayrun minal qaim. Seseorang yang duduk dalam perkara itu tidak ikut lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu fiha khayrun minal masyi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan menyongsongnya, maksudnya mendatanginya. Wal masyi fiha khayrun minasy-sya'i. Dan orang yang berjalan masih lebih baik daripada orang yang berlari padanya. Wa man yus'if laha tashifhu. Barang siapa yang larut padanya, maka akan terjebak padanya. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bih. Maka barang siapa yang dapat menghindari melarikan diri-darinya, maka hendaklah dia lakukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan bahwa fitnah itu akan terjadi, maka sebaik-baik kita adalah yang tidak mendatangi fitnah itu. Maka di sini dalam tulisan yang sudah kita buat, saya tulis di situ, hadis pertama menjelaskan kepada kita bahwa ketika fitnah terjadi, hendaklah kita menghindari sumber fitnah tersebut, bukan malah mendekatinya. Nah, jadi seorang muslim itu bukan nantang terhadap fitnah itu. Jadi kalau ketemu fitnah itu menghindari. Apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan ya satu fitnah yang sangat besar, yakni fitnah Dajjal, maka jangan sampai itu mentang-mentang keislamannya baik, rajin ngaji, mana sih Dajjal saya pengen ketemu. Jangan. Nabi disuruh, Nabi memerintahkan kepada kita untuk menghindar dari sumber fitnah itu. Maka begitu juga seperti apa yang kita hadapi saat ini, seperti fitnah ya, virus corona ini. Hendaknya kita menghindar dari sumber fitnah ini, yaitu dengan cara uzlah atau mengisolasi diri di rumah. Kecuali nanti memang ada kebutuhan-kebutuhan penting, kebutuhan-kebutuhan mendesak yang tidak mungkin tidak kita harus keluar. Ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, larilah kalian dari orang yang terkena penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa. Kita kalau ngelihat singa, kita datangi enggak? Oh, di situ ada singa datangi. Tidak. Justru kita berupaya untuk menghindar dari singa itu. Jadi fitnah itu kita menghindar, jangan datangi. Maka hari ini jangan datangi fitnah. Ya, makanya yang keluar kota jangan dulu, apalagi keluar negeri. Tahu di mana situ malah kemudian nantang. Saya tidak takut kepada virus corona, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya itu adalah supaya kita takut. Maka kalau hari ini kita takut, ya, takut tak kena virus corona ini, itu tidak bertentangan dengan iman kita, tapi takut kita yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya jangan datangi sumber fitnah. Jadi ketika kita berupaya untuk diam, uzlah, mengisolasi diri kita, ini adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Kata Nabi, barang siapa yang dapat menghindari, melarikan diri-darinya, hendaklah dia lakukan. Jangan dekat-dekat dengan fitnah itu. Ya. Jadi sekali lagi, ini bukan persoalan takut berani, ini adalah persoalan perintah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, ya. Qala rajulun ayyun nasi afdal. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama itu? Ya, ini sahabat yang bertanya, siapa wahai Rasulullah manusia yang utama? Nabi menjawab, qala mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Kata Nabi, orang yang terbaik, orang yang paling utama itu adalah orang yang berjihad bi nafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma man qala thumma man. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, thumma man, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi bersabda, rajulun mu'tazilun fi syi'bin min syi'abi ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syab'ihi. Kata Nabi, lalu orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah demi untuk menyembah Rabb-nya dan menjauhkan diri dari kebobrokan masyarakat. Jadi yang pertama itu yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mengasingkan diri jauh dari masyarakat. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia menjauh? Ya, karena dia berusaha menjauhi kebobrokan masyarakat itu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik di sini, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran yang bisa kita petik di sini dari hadis kedua ini adalah mengasingkan diri atau mengisolasi diri itu hikmahnya untuk menyelamatkan kita dari kebobrokan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini uzlah, sebagaimana kita sebutkan tadi ketika masyarakat jahiliyah itu, ya, akhlaknya, ya, bagaimana kita melihat kalau di zaman sebelum, kalau baca sirah itu kan, bagaimana keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa di antara perilakunya, ya, mereka itu suka berperang, apalagi menguburkan bayi, anak wanita, ya, karena dianggap aib, apalagi minuman keras, marajalela, riba, ya, sejadi-jadinya di tengah masyarakat. Maka Nabi mengisolasi, ya, atau uzlah ke Gua Hira. Begitu juga kisah Ashabul Kahfi, ya, yang terjadi itu ya karena kalau kita baca sejarahnya itu terjadi karena apa? Di tengah masyarakat itu telah terjadi kemusyrikan yang begitu sangat parah. Mereka berkumpul di gua, bahkan disebutkan, ya, saya membaca sebuah keterangan itu bukan bersama-sama datang ngumpul di satu gua, tidak. Ada satu orang ujlah, jelas, sehingga terkumpullah mereka beberapa orang itu. Kenapa? Karena tadi risih dengan keadaan di tengah masyarakat. Nah, begitu pula hikmah yang bisa kita dapatkan selama kita mengisolasi diri dari fitnah virus corona ini, ya, selain kita akan terhindar insyaallah dari penyakitnya, kita juga akan terhindar dari berbagai kemaksiatan yang telah merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ada dua nih hikmahnya, ya. Ada dua hikmahnya. Yang satu, kita terhindar dari penyakitnya. Ini yang kita sebagai bentuk ikhtiar kita, ya, terhindar dari virusnya.
Satu, itu yang dia dalam hadis yang pertama tadi, kita disuruh menjauhi sumber fitnah ini. Sedangkan yang kedua adalah kita terhindar dari berbagai macam ya kemaksiatan. Makanya kita melihat nasihat-nasihat generasi salaf tentang uzlah ya. Salah satunya perkataan Abu Darda disebutkan dalam Mausu'ah Ibnu Abi Dunya. Di situ dikatakan sebaik-baik tempat bagi seorang muslim ya, ketika terjadinya fitnah itu adalah rumahnya, tempat menahan lisan, kemaluan dan penglihatannya. Kalau kita di rumah minimal terhindar dari dosa, ghibah, pandangan kita kemudian lebih terjaga. Walaupun tantangan saat ini lebih berat, ini terhindar dari perzinahan ya. Cuma tantangan saat ini lebih berat juga. Orang dulu ketika tidak keluar rumah, lisannya terjaga, kemaluannya terjaga, penglihatannya terjaga. Itu dulu. Sekarang bisa jadi dia uzlah di rumahnya, mengisolasi dia di rumahnya, tapi dia lisannya di medsos tidak bisa dijaganya ya. Penglihatannya di medsos tidak bisa dijaganya. Paham maksudnya? Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Jangan sampai kita uzlah, mengisolasi diri kita di rumah, tapi malah kita kemudian bermaksiat dengan medsos kita. Maka niatkan ini untuk terhindar, hikmah yang bisa kita dapat terhindar dari maksiat. Jangan membuat maksiat melalui medsos. Apa kemaksiatan yang paling sederhana melalui medsos itu? Kemaksiatan yang bisa jadi sederhana dilakukan melalui medsos itu adalah kemaksiatan membuang-buang waktu. Taruhlah kita tidak buka apa-apa di medsos itu. Taruhlah kita tidak berkata macam-macam di medsos itu. Tapi waktu kita habis dengan medsos itu kemaksiatan. Apalagi sampai lupa baca Al-Quran, sampai menunda sholat. Ingat ya, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin ada yang hari ini terhalang, tidak bisa sholat jamaah ke masjid, paling tidak di rumah jangan menunda-nunda sholatnya ya. Jangan sampai mentang-mentang di rumah sholat duhurnya jam 2, sholat asarnya setengah 6 ya. Ini bahaya. Kenapa? Karena sibuk tadi. Nah, ini paling tidak ini hikmah yang juga bisa kita menjadi catatan kita. Bahkan sudah seharusnya medsos kita hari ini kita jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana bagi kita untuk menebar kebaikan. Seperti apa dakwah semacam ini. Makanya ketika kita terhalang untuk bisa berkumpul secara langsung, pengajian, majelis ilmu, maka paling tidak kajian-kajian streaming semacam ini menjadi solusi ya. Maka sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sebarkan dakwah melalui medsos kita. Isi, penuhi, warnai medsos kita itu dengan dakwah ya. Jangan kemudian justru nanti kita isi dengan kemaksiatan.
Nah, ini yang kedua. Saya ulang, yang pertama, kita menghindar dari fitnah itu, dalam konteks ini menghindar dari penyakit itu, dari virus itu hikmahnya dengan mengisolasi diri. Yang kedua, kita mengisolasi diri ini, uzlah ini, lockdown ini, hikmahnya terhindar dari maksiat. Cuma peringatan bagi kita, jangan sampai kita tidak bermaksiat di luar rumah, tapi justru bermaksiat di dalam rumah melalui medsos kita, melalui HP kita. Saya tegas kembali, maksiat yang mungkin sederhana kita lakukan adalah maksiat membuang-buang waktu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i ta'kuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Ayo isi medsos kita, isi HP kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka saya kemudian sering menyampaikan kepada teman-teman, bahkan sebelum ini, ya, HP kita, medsos kita ini lebih banyak mengganggu sebenarnya. Kalau bukan alasan dakwah, alasan kebaikan-kebaikan, atau sebagian yang lain mungkin menggunakannya untuk mencari nafkah, kita tidak menggunakan ini. Kalau hanya sebatas untuk hiburan saja, hanya untuk main-main, sayang, banyak mudaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan fitnah adalah orang yang memegang tali kekang kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Ia menakut-nakuti mereka dan mereka pun menakut-nakutinya. Atau seseorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin ketiga, ini menarik. Nah, ini catatan kita. Jika pada hadis kedua hikmahnya adalah kita akan terhindar dari maksiat, maka pada hadis ketiga ini hikmahnya adalah agar kita bersungguh-sungguh menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepadanya. Maka selama masa mengisolasi diri, selama lockdown, selama kita berdiam di rumah ini, hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan zikir serta yang lainnya. Ya. Nah, jangan justru ini hikmah yang kedua, ya, yang ketiga. Tadi terhindar dari maksiat, ini untuk menunaikan hak Allah. Artinya kita perbanyak ibadah. Mungkin bisa jadi selama ini di antara kita ada yang alasan sibuk, tak sempat sholat duha, tak sempat baca Al-Quran, tak sempat baca zikir pagi dan sore. Nih Allah kasih kalian di rumah sekarang. Sudah di rumah, isi dengan ibadah yang wajib jelas, yang sunnah. Apalagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kita lalai. Kita sudah menjelang bulan Ramadan, ini bulan Sya'ban. Kata Nabi, sudah masuk ya bulan Sya'ban. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yaghfilun nasu anhu. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Makanya Nabi SAW itu meningkatkan amal solehnya ketika bulan Sya'ban. Nah, kita bulan Sya'ban, ya, kita tentu berharap musibah ini, wabah ini cepat selesai. Itu harapan kita. Tapi seandainya pun ini beberapa hari ke depan kita masih terus di rumah saja, atau lebih banyak di rumah saja, manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kita. Hitung-hitung ini pemanasan sebelum tibanya bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu bulan pemanasan lah.
Kita bisa bayangkan kalau nanti masuk bulan Ramadan tanpa pemanasan dulu. Ya, saya sering mengatakan kan ada tuh yang di awal bulan Ramadan, hari pertama lemas dia. Kenapa dia lemas? Salah satu sebabnya ya, dia setahun yang lalu puasanya. Kapan dia puasanya? Ya, bulan Ramadan tahun kemarin. Baru puasa lagi sekarang, ya lemas. Mungkin pernah di antara kita, saya pribadi misalnya, semangat suka main futsal. Sudah berapa bulan, apalagi sampai setahun tak main futsal, tiba-tiba main futsal 10 menit tahu, bukan menyehatkan, pegal-pegal semua badan. Kenapa? Tanpa pemanasan. Ayo sebelum nanti Ramadan kita pemanas bulan Sya'ban. Maka insyaallah juga ya, selama kita masih terus di rumah, kajian kita ini akan terus berlanjut ya ba'da maghrib, tapi mungkin tidak selamanya kita membahas virus corona ini ya. Mungkin besok-besok kita akan membahas nih amalan di bulan Sya'ban, termasuk nanti ya persiapan bulan Ramadan. Jadi ikuti terus kajian-kajian ini. Nah, jadi ini kita tingkatkan amal kita ya, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatsba'u biha sya'afal jibal wa ma'a ki al-qit'i yafi'u bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari kerusakan. Nah, di sini di catatan yang kita buat pelajaran dari hadis keempat, hadis ini menjelaskan kepada kita bahkan andai satu-satunya jalan supaya selamat dari fitnah adalah dengan mengasingkan diri ke lembah-lembah dan puncak-puncak gunung, maka itu lebih baik bagi kita daripada agama kita terancam hancur. Maka bersyukurlah kita hari ini hanya uzlah, hanya mengisolasi diri kita di rumah kita masing-masing, dan masih bisa menikmati segala fasilitas yang ada di rumah kita. Tidak harus uzlah sampai ke lembah dan puncak-puncak gunung. Ya, kan tadi Nabi menjelaskan ya, hampir-hampir harta seseorang yang paling baik ialah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah. Kenapa? Dia harus jelas itu, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari kerusakan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini lockdown kita, uzlah kita itu masih tak hitung enak. Diam di rumah tapi masih bisa sambil ngopi. Diam di rumah tapi masih bisa mengetahui kabar di luar. Diam di rumah masih bisa nonton TV, tapi jangan kebanyakan nonton TV. Bahkan seandainya ujlah ini harus ke puncak-puncak gunung, itu lebih baik bagi kita. Kalau tadi kita mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uzlah, mengisolasi dirinya. Ya, Nabi yang lain pun uzlah. Bahkan ada uzlah yang paling fenomenal dalam sejarah kehidupan manusia. Ada lockdown total, bahkan ini kita katakan lockdown
super total. Apa lockdown super total itu terjadi kepada siapa? Nabi Yunus. Ya, di mana lockdownnya Nabi Yunus itu? Apa di rumahnya, apa di lembah-lembah, apa di gunung, di hutan? Tidak. Lockdownnya Nabi Yunus itu di mana? Di dalam perut ikan paus. Ya, bayangkan, kan di dalam kegelapan, di dalam ayat itu. Para ulama menyebut di dalam kegelapan itu ada 3 kegelapan. Satu di dalam perut ikan, di tengah dasar laut, kemudian yang ketiga adalah dalam gelapnya malam. Ini lockdown super total nih. Ini kan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus karena meninggalkan umatnya. Ya, latar belakangnya Nabi Yunus juga meninggalkan umatnya kan karena umatnya itu abai, cuek dengan dakwah. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa lockdownnya Nabi Yunus. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di situ? Apa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Jadi ada 3 di sini yang juga menjadi fokus kita selama lockdown ini. Hikmah kita tauhid, tasbih, dan taubat. Pertama, jangan sampai kemudian dengan virus corona ini merusak tauhid kita. Kedua, tasbih. Apa tasbih itu? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah. Ya. Jangan kemudian ada pikiran-pikiran kita menganggap Allah ini tidak adil, menganggap Allah ini apa segala macam. Tidak, maha suci Allah dari sifat demikian. Termasuk juga kita mensucikan Allah dari apa-apa yang dipersekutukan. Maka kita membaca satu tulisan atau satu berita. Kemarin ada di satu daerah, kepala daerahnya itu sudah mengundang dukun paranormal untuk menghilangkan virus coronanya ini. Nambah penyakit lagi ini. Kemudian taubat, jangan lupa taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semua nabi mengalami peristiwa uzlah ini. Nabi Adam pernah uzlah enggak? Jauh lagi uzlahnya. Yang tadinya di surga disuruh uzlah kemana? Ya, di bumi. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kita harus muhasabah juga. Ada apa? Ya. Dengan kita, kesalahan apa yang kita lakukan. Nah, mungkin sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi catatan kita pada kesempatan malam ini. Tadi saya katakan sengaja saya tidak mengangkat persoalan hukum, persoalan fikih, mungkin sudah banyak dibahas. Justru yang jangan lupa ini hikmah, kita muhasabah di baliknya. Nah, dengan apa manfaatnya sih kita lockdown, kita mengisolasi diri di rumah, diam di rumah saja, ini apa? Tadi satu, kita lari dari fitnah itu. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari virus corona ini. Yang kedua, hikmahnya kita terhindar dari maksiat, karena di luaran sana banyak maksiatnya. Ya. Nah, tapi tadi peringatannya, jangan justru bermaksiat di dalam rumah kita, parah kalau sampai ini. Yang ketiga,
memperbanyak ibadah dengan di rumah kita memperbanyak ibadah, menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi selama ini banyak kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, kita masih bersyukur lockdownnya kita, uzlahnya kita itu di rumah kita masing-masing masih bisa berkumpul. Ya, sahabat masih bisa berkumpul di rumahnya bersama keluarganya sambil ngopi, tidak sampai kemudian uzlah di lembah-lembah, di hutan, di lereng-lereng gunung, atau uzlah seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ya, itu tidak kebayang bagi kita. Nah, itu hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Nah, mungkin malam ini di sini dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian-kajian kita akan berlanjut, tapi tentu kita tidak akan hanya fokus kepada virus corona ini. Insyaallah kalau tidak ada halangan, rencananya besok kita membahas ya terkait dengan bulan Sya'ban. Ini ada apa sih dengan bulan Sya'ban ini? Ya, yang Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Insyaallah tak masuk nanti kita akan bahas juga persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Sebab apapun kondisinya, Ramadan pasti ada. Persoalannya bagaimana kondisinya, gitu aja yang kita tidak tahu. Tidak ada, Ramadan tidak akan ditunda. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh, atau ada presiden suatu negara mengumumkan berhubung virus corona semakin meluas, maka kita tunda Ramadan tahun ini. Ya, tidak bisa. Tetap. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita sibuk dengan virus ini, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.